Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk anakku Anissa sama Yolanda ya. Ini HP-nya cuma satu nih. Oke. Kita lihat. Oke, jadi di DHBH itu kalau dulu setiap terapis itu didiklat manajemen. Ya, ketemu ayah itu 21 kali ketemu, 11 kali itu untuk membahas tentang manajemen, 10 kali membahas tentang terapi. Jadi ada di sini kan ada SOP terapi sama SOP manajemen ya. SOP terapi adalah standar operasional prosedur yang menyangkut semua terapi gitu. Kalau SOP manajemen adalah standar operasional prosedur yang menyangkut manajemen. Misalnya manajemen pengelolaan ruang terapi misalnya gitu. Atau manajemen pengelolaan pasien. Itu nanti insya Allah digantikan Mas Abu ya. Karena sebenarnya setahun terakhir ini Bapak terjun lagi gitu. Dulunya itu Bapak udah nggak terjun, yang terjun masnya Mas Abu, namanya Mas Azam. Itu sudah 6 tahun di sini. Tapi tahun yang lalu, tahun 2024, habis Lebaran resign. Kan dia suami istri, istrinya juga lebih dulu malah di sini. Mbak Gita namanya. Itu udah 7 tahun. Kemudian akhirnya terjun lagi. Kemudian Mas Abu ini diharapkan nanti ke depan yang sama Mas Abu lah ya. Kayak akan mulai, jadi nanti dihitung ya ketemu ayah tuh 21 kali itu dalam waktu 6 bulan. Enggak dalam 1 bulan itu 21 kali enggak. Jadi 6 bulan tuh kalian nanti ketemu ayah tuh paling beberapa kali, dilanjutkan sama Mas Abu gitu. Jadi dalam 6 bulan itu masa penggemblengan lah gitulah, digembleng sampai kamu menjadi orang yang punya kemampuan gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang manajemen ya. Manajemen itu apa? Yang bilang arti manajemen apa? Di sekolah dipelajari nggak? Ada jurusan manajemen nggak? Ada. Nah, Perkantoran gitu. manajemen, arti manajemen adalah pengelolaan ya. Mengelola itu di manage gitu kan. Makanya ada manajer. Manajer itu pengelola gitu. Nah, fungsi manajemen itu ada 4 ya. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Apa planning? Perencanaan ya. Planning itu perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Pernah dengar ya pengorganisasian? Organisasi kan itu ya. Di organisasi, dikelola, didaya gunakan gitu, diorganisasi lah. Sebagai organisatoris, sebagai koordinir misalnya, mengkoordinasikan gitu. Namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya organizing, planning, organizing, kemudian actuating. Actuating itu pelaksanaan ya. Kemudian yang keempat adalah controlling. Kontrol apa? Ya, pengawasan gitu ya. Kontrol. Jadi fungsi manajemen ada 4.
dalam bahasa Inggris planning atau perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan atau action ya, terus kontrol. Kalau kita sudah punya perencanaan, maka harus diorganisasikan, diorganisir. Kamu bagian apa, misalnya gitu. Misalnya DHBH nih punya perencanaan, planningnya tahun ini kita punya omset 200, planning tuh perencanaannya. Terus rencana yang terkait dengan SDM-nya gimana? SDM-nya itu berarti harus ada administrasi, ada admin, ada manajer, ada terapis kan itu, ada, pokoknya diorganisasi semua ya, ada tempatnya, terus orang-orangnya seperti apa itu diorganisasi. Setelah diorganisasi, diberikan tugas dan tanggung jawab, action dilaksanakan, kemudian apa? Setelah dilaksanakan, terus dikontrol gitu. Jadi misalnya DHBH nih, kita punya perencanaan untuk mengkondisikan ini semua, kita harus punya moto misalnya, harus punya tata tertib, harus punya SOP. Nah, nanti kita jalan itu sama manajer, sama manajemen. Kalian itu di sini untuk jadi tim manajemen ya. Jadi tim manajemen. Bukan hanya sebagai terapis nantinya, tapi jadi tim manajemen. Paham ya? Tergambar nggak? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol, ya, pengawasan. Nah, cuman di sini ditambahkan, kalau itu kan manajemen secara umum ya. Kalau di HBN tambahin lagi A-nya. A-nya itu planning, organizing, executing. A-nya itu action, ya, sama aja. Accounting, pencatatan, penghitung ya. Kalau admin, pencatatan. Itu. Jadi nanti kalian jadi tim manajemen yang akan menggunakan kekuatan apa? Kekuatan berpikir yang 7M, poin ke-7 ya, yang dominan itu poin ke-7, kemudian poin ke-6, udah 2 itu.